Raja Ampat itu adalah aset nasional yang siap dijual ke penawar tertinggi. By the way, kalau masa-masa pemilu ya, banyak banget tuh yang bikin campaign seperti ini ya. Sumber daya kita kaya, Indonesia emas, ini, ini. Dan kekayaan yang ada di Indonesia ini harus dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia. Tapi faktanya, lu bisa komentar ya. Izin-izin tambang, konsesi-konsesi, apa salahnya kalau diberikan kepada mereka-mereka yang... Kocak. Kini Raja Ampat itu terancam oleh kegiatan penambangan nikel di beberapa pulau seperti Pulau Gak, Pulau Kawe, dan Pulau Manurat. By the way, masyarakat Raja Ampat ini tuh memiliki simbol yang diukir di batu dan gua. Namun ya kemarin ya, lambang-lambang itu tuh dianggap sebagai mistis, sesat, dan penghambat pembangunan. Simbol perlawanan dihapus, alam dijual, tapi baleho pemilu dan janji investasi itu semakin banyak ternyata. Kenapa banyak band-band metal yang diframingkan seperti itu ya? Diframingkan sesat, diframingkan musik iblis dan semacamnya, sehingga banyak yang benci dengan musik metal. Nah itu bisa jadi itu karena mereka takut dengan suara-suara dari lagu-lagu band metal yang kerap menjadi ancaman dari tokoh-tokoh elit yang ingin memperkaos alam di negeri ini. Band metal yang dianggap sesat, yang dianggap musik iblis, musik setan, tapi malah membela alam. Sementara elit yang katanya agamis malah sibuk bagi konsesi tambang. Kocak. Itu ya, Menteri SDM Bahlil katanya juga ya, itu untuk masa depan. Tapi pertanyaannya, masa depan untuk siapa guys? Dari graffiti hingga pentagram, dari lagu metal sampai tarian adat, semua bisa dibungkam kalau mengganggu investasi. Karena ya, sebuah simbol itu bikin mikir. Dan yang mikir itu bahaya buat sebuah sistem yang maunya ya rakyat itu tunduk pada mereka. Ketika pemuda Papua mencoret mural tentang alam, ia malah disebut sebagai ya penyebar kebencian. Ketika simbol adat dicap di batu, justru malah disebut sebagai merusak estetika alam katanya. Simbol yang merupakan simbol perlawanan memang ya selalu dianggap sebagai gangguan guys. Entah itu lukisan wamena, grafiti di Kendari, atau bahkan lirik lagu metal yang mengkritik ketidakadilan. Mereka bilang ya, musik metal itu adalah musik iblis, musik setan, ya, musik pemuja setan. Padahal justru di musik metal lah kita bisa dengar jeritan jujur dari luka sosial dan ekologis. Dan mereka pakai simbol pentagram, salib terbalik, tengkorak. Nah, itu tuh bukan untuk menyembah setan, tapi untuk menunjukkan bahwa sistem yang ada di negeri ini adalah kejahatan. Kenapa simbol protes itu selalu ditakuti? Karena sebuah simbol itu bisa membangkitkan kesadaran. Karena simbol itu membuat kita bertanya, kenapa kita tunduk pada aturan yang menyakiti bumi? Kenapa kita diam saat warisan itu dijual? Itulah sebabnya sebuah simbol dibungkam. Bukan karena mereka sesat guys, tapi karena mereka itu berbahaya untuk status quo. Dan ketika simbol terakhir hilang, mungkin ya kita baru sadar, yang sesat itu bukan pentagram, tapi kekuasaan yang bungkam.